memulai ibadah kita malam hari ini. Saat ini kita akan angkat satu pujian bersama-sama, dan biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh meliputi kita. Bapa di dalam surga, satu yang kami tahu, Engkau Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Malam hari ini aku berdoa bagi seluruh permata yang menyaksikan ibadah hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka, berkati hamba-Mu juga. Biarlah kiranya setiap apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi atas izin Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya itu untuk kebaikan kami. Karena itu malam hari ini ajar kami untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Engkau mengizinkan hal yang membuat kami tidak nyaman terjadi, bila Engkau mengizinkan segala sesuatunya berubah hari-hari ini, bila Tuhan izinkan segala sesuatu tidak berjalan seperti sebagaimana adanya, kami tetap percaya kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kami tetap percaya janji dan firman-Mu tetap selamanya. Karena itu ya Tuhan, sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Setiap kami umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu, setiap kami orang-orang pilihan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk mendengar kebenaran ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kiranya setiap firman ini menguatkan kami pada masa-masa yang berat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, kita akan buka dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan bersama membaca ayat ini. Saya rindu teman-teman sekalian boleh membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan malam hari ini.
Matius 8 ayat 23-27. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema yang diberikan hari ini adalah Aku Percaya Tuhan. Bicara tentang percaya, ketika keadaan kita baik, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, terlalu mudah untuk kita berkata percaya. Tetapi ketika keadaan tidak lebih baik, ketika keadaan semakin tidak menentu, seperti hari-hari ini dengan kondisi COVID-19 yang semakin hari semakin mengerikan, kedengaran berita yang semakin hari semakin tidak menyenangkan, dunia dikecam dengan ketakutan. Hari-hari ini orang bukan hanya takut dengan COVID-19, tapi orang mulai takut dengan perekonomian. Orang mulai gentar karena hari-hari ini banyak orang hampir tidak bisa hidup. Ekonomi tidak berjalan. Tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Satu hal yang Yesus janjikan kepadanya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu apa? Belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dan dikendalikan oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ketika mereka berlayar bersama dengan Yesus. Pada waktu itu murid-murid Yesus dilanda ketakutan, murid-murid Yesus dilanda kekhawatiran. Kenapa? Karena perahu yang mereka tumpangi dihempaskan oleh gelombang yang besar. Di tengah ketakutan yang luar biasa, dalam kehidupan hari-hari ini sama. Bukan cuma takut COVID, takut ekonomi, takut lain, takut ketularan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang menjadi ketakutan yang hari-hari ini iblis teror dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi semua itu dan bagaimana kita tetap bisa percaya? Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Bagaimana agar Anda dan saya bisa tetap percaya kepada Tuhan di tengah masa ini? Satu hal yang perlu kita ingat, ketika peristiwa Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikutinya. Artinya apa? Kenapa orang Kristen gak perlu takut? Sebab Yesus ada dalam hidup kita. Sebab Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi bagaimana agar kita tetap percaya? Yang pertama, perlu diajar satu. Perlu disadari satu hal, bahwa Dia ada dan bersama-sama dengan kita. Jadi tenanglah. Ketika Yesus ada dalam kehidupan Anda, ketika Yesus memerintah dalam kehidupan Anda, ketika Anda undang Yesus dalam hidupmu, maka kita bisa katakan, I will be still, know you are God. Kita bisa berkata bahwa ku tenang sebab Kau Allahku. Kita gak akan bisa tenang menghadapi badai ini. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Yesus begitu jauh. Tapi bagaimana caranya kita bisa lebih tenang? Mari saat ini di tengah orang gak bisa kerja keluar, di tengah orang gak bisa melakukan apa-apa, Anda cukup stay di rumah. Satu hal yang perlu Anda katakan, datang kepada Tuhan. Cerita kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Yesus ada dalam hidup kita, ini yang terpenting. Ketika saya tahu Yesus ada dalam hidup saya, ketika segalanya berubah, ketika segalanya tidak menjadi lebih baik, saya cuma berkata begini, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku. Saya cuma katakan kepada anak-anak saya bahwa mari kita belajar percaya kepada Tuhan, sebab Dia ada dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita mau lihat sama-sama itu ada di ayat yang ke-25. Apa yang dikatakan di sana bahwa maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Ini yang kedua. Bagaimana agar kita tetap bisa menjadi orang-orang yang percaya dengan kedaulatan Tuhan? Bagaimana kita tetap bisa jadi orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita? Yang kedua, belajar datang hanya kepada Tuhan. Makanya kalau bangun pagi bukan cuma nyari handphone, aduh udah berapa ya yang mati, aduh udah berapa ya yang terinfeksi, aduh udah berapa ya mau OTG, mau PDP, mau apapun itu.
Kita ingat bahwa dulu ketika kita kecil ada lagu yang berkata begini, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Ketika di hidup kita yang kita pegang cuman ini, ketika di hidup kita yang kita cari selalu cuman, maka percayalah dunia tidak pernah memberikan ketenangan dalam hidup Anda. Dunia selalu menterorkan ketakutan, dunia menterorkan kekhawatiran, dunia menterorkan kecemasan. Tetapi hanya Yesus yang memberikan ketenangan. Sebab itu Alkitab katakan bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus agar mereka tenang? Mereka datang dan mencari Yesus. Mereka datang ke tempat di mana Yesus berada. Hari ini pertanyaan saya sederhana, di mana Yesus dalam hidup? Di mana Yesus yang hari ini memerintah di dalam hidup? Adakah dia di dalam hatimu? Adakah dia di dalam rumahmu? Adakah dia di dalam kehidupanmu? Di mana dia? Atau engkau sudah lupa dia di mana? Ada banyak orang Kristen hari ini sulit untuk tetap percaya. Kenapa? Karena dia lupa di mana Yesus. Ketika menghadapi COVID-19, ketika contoh saya sendiri, ketika jadwal pelayanan begitu banyak yang di-cancel, ketika dia bilang maaf ya Bu, karena pandemi kita nggak bisa kebaktian, maaf ya Bu, kita harus cancel, bahkan sampai di bulan depan. Awalnya saya gentar, saya mulai berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya punya Tuhan yang mampu memelihara umatnya. Jadwal boleh cancel, tapi teman-teman Bapak Ibu lihat saya, nggak kurus ya. Ya, yang ada saya tambah gedak. Artinya, hanya kamu sempurna, rancanganmu penuh damai. Artinya apa? Kita semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Betul nggak? Kita boleh nyanyi lagu itu nggak? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Betul nggak? Itu membuktikan ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan hari-hari ini saya dengan tim, kami pergi ke titik-titik membagi bantuan, baik itu masker, hand sanitizer, ataupun bahan pokok, makanan, sembako, dan lain sebagainya. Orang mulai bertanya, Bu, nggak takut ketularan? Takut. Bu, nggak takut sama virus? Takut. Lalu apa yang membuat saya tetap berjalan? Satu hal saya percaya, Dia Allah yang memberi saya misi. Dia bertanggung jawab atas apa yang Dia percayakan buat hidup saya dan tim yang ada. Artinya apa Bapak Ibu lihat? Belajar datang kepada Tuhan. Jangan cuma tiap hari ngeliatin banking, ngeliatin aduh rekening gue tinggal berapa. Tiap hari ngeliat di tempat beras, aduh beras saya tinggal berapa. Tiap hari ngeliat aduh anak-anak saya belum makan. Mari coba belajar datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Teman-teman, ada masa di mana kita kritis, kita nol, kita nggak ada uang. Tiba-tiba apa? Ada orang WA saya, Bu Widya, tolong ambil sembako ya. Ini kita kasih khusus buat Bu Widya dan anak-anak. Artinya apa? Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati umatnya. Lalu ketika udah mau habis di ujung-ujung, tiba-tiba ada orang telepon Bu Widya, saya ada beras. Artinya apa? Kalau dia menolong saya, dia menolong kami, dia pasti menolong Anda. Sebab kita punya Tuhan yang sama, bukan? Kita punya Tuhan yang besar, bukan? Musim boleh berganti, masa boleh berlalu. Bahkan dikatakan walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tapi janji Yesus, Dia Allah yang setia. Datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mau bicara tentang bagaimana kita ketika murid-muridnya membangunkan Yesus. Alkitab katakan lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa? Ketika kita melihat kenyataan hari-hari ini, ketika kita berpacu kepada firman Tuhan, kalau kita dulu jago banget nyanyikan, ku tahu Bapa peliharaku. Hari ini kita masih bisa nggak dengan kuat percaya kita angkat pujian ini? Masih bisa nggak kita dengan kepala yang tegak kita bilang, aku tahu Bapakku memelihara. Artinya apa? Ketika kita berani datang kepada Yesus, kita berani mempercayakan. Contoh, kalau saya punya handphone rusak, saya
datang ke tukang servis, saya bilang, "Bang, handphone saya rusak, boleh nggak abang benerin?" Ketika dibilang boleh nggak abang benerin, apa yang harus saya lakukan supaya handphone saya dibenerin? Kalau saya pegang terus begini, tuh handphone bisa dibenerin nggak? Kalau saya pegang terus, kalau teman-teman punya handphone rusak, handphone dipegangin terus, bisa dibenerin nggak? Enggak. Artinya apa? Kasih nih handphone sama yang mau benerin. Artinya apa? Kalau handphone ini seperti hidupmu, percayakan hidupmu pada Tuhan. Biarkan Dia yang mengerjakan. Sehingga kita bisa bilang, "Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu." Artinya apa? Cukup sembah saja Tuhan, cukup percaya saja Tuhan. Ini yang ketiga. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang percaya? Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Gak ada cara yang lain kecuali satu yang perlu kita lakukan. Mari belajar untuk memahami bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Roma 8 ayat 28. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Satu yang saya tahu, tidak ada seorang ayah yang merancangkan jahat kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Artinya apa? Dia punya rencana yang indah. Kita akan lihat. Kita akan melihat pelangi kasih Tuhan setelah badai ini. Badai ini akan berlalu. Dan ketika badai ini berlalu, kita akan lihat bagaimana pelangi kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan itu membuat segalanya indah pada waktu itu. Saya ingat ketika dulu saya masih kecil, ketika hidup kami begitu sulit. Orang selalu bilang, "Ya oke, saya mau lihat. Mau jadi apa sih kamu? Mau jadi apa sih kamu yang hidupnya cuma dari jalan-jalan begitu? Mau jadi apa sih?" Dengan berpegang kepercayaan satu hal bahwa semua mendatangkan kebaikan. Teman-teman lihat saya hari ini. Artinya apa? Tidak mungkin ada rencana yang gagal. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita belajar satu hal. Setiap badai diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaannya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya memahami bahwa Dia Tuhan yang tetap ada. Kalau kita masih kerja enak, gaji masih tetap, segala sesuatu berjalan normal, kita akan bilang, "Oh ya, saya bisa hidup kok." Toh juga semua oke-oke aja. Tapi lihat hari ini, ketika segalanya gak oke, kepercayaan kepada Yesus yang membuat engkau tetap bergantung. Kepercayaan kepada Yesus yang tetap membuat engkau kuat sampai hari ini. Karena itu dimanapun kau berada hari-hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dimanapun kau berada hari-hari ini, tetap punya waktu dengan Tuhan. Sebab kekristenan adalah relationship with God, sebuah hubungan dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hari demi hari, kau bisa memuji, kau bisa berdoa, kau bisa meminta kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita lakukan, kita bisa berkata bahwa aku tenang sebab aku punya Allah yang besar. Malam hari ini saya boleh berganti dengan musim Tuhan. Masa dan waktu boleh berganti. Satu yang kami tahu, kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Malam hari ini aku berdoa bagi seluruh kami yang melihat tayangan ini. Aku berdoa Tuhan, ketika ada kekhawatiran, ketika ada kecemasan, ketika ada ketakutan, satu yang kami ingat, kami punya Allah yang menolong kami. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, satu yang kami percaya sesuai dengan firman. Kami mau belajar untuk percaya, sebab kami tahu Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau ada dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau bukan tidak tahu sulitnya kami. Engkau bukan tidak tahu bagaimana kami menjerit dan menangis di hadapan-Mu. Engkau bukan tidak tahu bagaimana kami berteriak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi seperti Engkau berkata kepada ibumu pada peristiwa air menjadi anggur, waktuku belum tiba. Satu yang kami tahu Tuhan, kami percaya semua yang terjadi hari-hari ini ada dalam kendali Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh permata yang hari ini menyaksikan tayangan ini.
Tuhan berkati masa muda mereka, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami pengalaman pribadi Tuhan di hari-hari ini. Di saat dimana setiap kami tidak bisa datang ke rumahmu, tetapi kami mulai punya waktu untuk mencari Engkau pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan jumpai setiap mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini menyaksikan tayangan ini. Di tengah ketakutan, tengah kekhawatiran, Tuhan tolong sertai. Buat kami percaya. Ajar kami datang hanya kepadamu. Dan ajar kami mengerti Tuhan, bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami tahu bangsa kami ada di hati-Mu. Engkau lihat bagaimana bangsa kami Tuhan menangani masalah COVID-19. Bapak, kami berdoa memberkati Bapak Presiden kami. Kami mendukung setiap kegiatan pemerintah Tuhan, setiap program pemerintah. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi Bapak Presiden kami. Berkati juga Tuhan GBKP Tanjung Priok Tuhan, dalam segala operasional yang hari-hari ini dikerjakan secara online, baik itu ibadah apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengurus Permata, berikan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi, agar mereka terus dapat memberikan santapan yang segar bagi setiap permata yang ada. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi setiap kami yang hari-hari ini, yang saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Mungkin kami sedang punya masalah, mungkin kami sedang punya persoalan, atau mungkin kami sedang menjerit mohon pertolongan. Satu yang kami percaya Tuhan, Engkau pintu bagi setiap jalan. Bukakan pintu berkat-Mu Tuhan, bukakan kasih dan kemurahan. Nah, malam hari ini aku berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang hari-hari ini mengalami kesakitan, aku berdoa di dalam nama Yesus, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan ada atas setiap kami. Dan biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar malam hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah kiranya setiap kita boleh diberkati malam hari ini. Tuhan berkati.